close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 menjelaskan tentang angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran setiap bulan ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Perhitungan PPh pasal 25 dilakukan setahun sekali yang disajikan dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Dasar hukum PPh pasal 25 ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh pasal 25 ini dikenakan kepada wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan pada wajib pajak tertentu. Assalamualaikum Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Bu, di sini saya ingin bertanya Bu mengenai pajak penghasilan yang masih terutang pada SPT tahun 2016 Bu. Baik, sebelumnya silakan mengisi formulir ini terlebih dahulu. Baik Bu, sudah selesai Bu, selanjutnya apa lagi Bu? Baik, terima kasih telah mengisi formulir ini. Jadi, Pak, dengan SPT tahun 2016 ini terutang 30 juta dan telah dibayar dan dipotong PPh pasal 21 itu sebesar 8 juta, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 2 juta, PPh pasal 25 12 juta. Baik Bu, terima kasih Bu. Di sini saya bermaksud ingin mengangsur Bu PPh pasal 25 setiap bulannya pada tahun 2017 sebesar berapa ya Bu? Jadi untuk PPh pasal 25 Keluar Rapli yang perhitungannya yang dijelaskan di video sebelumnya itu, dasar perhitungan jumlah pajak penghasilan Keluar Rapli yang terutang sesuai dengan SPT pada tahun 2016 itu sebesar 30 juta, dan pada tahun 2016 diketahui bahwa Keluar Rapli telah membayar PPh pasal 21 sebesar 8 juta, PPh pasal 22 yang telah dibayarkan oleh Keluar Rapli sebesar 2 juta, PPh 23 yang dibayarkan sebesar 2 juta, sedangkan PPh 25 sebesar 12 juta. Jadi dari keempat PPh yang telah dibayarkannya dari 21, 22, dan 23, 25 itu dijumlahkan dapatlah hasilnya sebesar 24 juta. Karena tadi diketahui dalam SPT-nya masih terutang 30 juta, jadi 30 juta dikurang 24 masih yang kurang bayarnya pada tahun 2016 itu sebesar 6 juta. Untuk besarnya angsuran PPh 25 Keluar Rapli, PPh yang terutang pada tahun 2016 tadi diketahui PPh 21-nya 8 juta, PPh 22-nya 2 juta, PPh 23 2 juta, dan ini dijumlahkan dapatlah hasilnya 12 juta. Untuk besarnya PPh 25 tahun 2017 sebesar 18 juta, ini kan tadi diketahui 30 ini. Jadi 30 dikurang 12 masih sisa 18 juta. Dengan dasar perhitungan untuk PPh pasal 25 yang akan dibayarkan Keluar Rapli per bulan itu RP ini 18 juta dibagi untuk dia per tahunnya, karena dia mau bayarnya per bulan jadi dibagi 12 dan dapatlah hasilnya EP 1.500.000 untuk PPh pasal 25 yang akan dibayarkan oleh Keluar Rapli secara langsung per bulan. Nah, jadi Bapak harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 selama 12 bulan pada tahun 2017 sebesar 1.500.000. Jadi untuk melakukan pembayarannya, Bapak bisa melalui bank, internet banking, atau ke kantor pos secara langsung. Baik Bu, terima kasih, saya izin pamit Bu. Baik, sama-sama.
Pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri, baik pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap. Yang dikenakan pemotongan pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Contoh kedua adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, seperti perhiasan mewah, berlian, intan, permata, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat pemotongan PPh pasal 26 ini. Selanjutnya ada sifat pemotongan PPh pasal 26 ini bersifat final kecuali pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatannya, penjualan barang atau pemberian dari jasa di Indonesia yang sejenis yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Assalamualaikum Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Jadi di sini saya mau bertanya Bu mengenai pajak yang harus saya bayar adalah PPh 26. Maaf Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah berkeluarga? Iya Bu, jadi saya sudah punya keluarga dan sudah mempunyai anak. Saya karyawan asing pada PT Rasli Konsul. Baik Bu, jika begitu silakan isi formulir ini terkait gaji dan yang lainnya. Baik Bu, terima kasih untuk besaran pajak yang harus dibayar. Nah, untuk perhitungan PPh 26 Ibu April, yaitu Ibu April mendapatkan gaji sebesar 57.500, maka perhitungannya yaitu 20% dikali gaji yang didapatkan oleh Ibu April yaitu sebesar 57.500, maka didapatkan hasil 11.500. Nah, 20% ini dari mana? Sudah dari ketetapan PPh pasal 26. Besaran PPh pasal 26 atas gaji Ibu April bulan April 2017 sebesar 11.500. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit. Sama-sama. Hah, salah? Saya